Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devaren Agis dari MIPA 1. Peranan manusia dalam lingkungan. Isi lingkungan yang di sekitar kita saat ini: taman, kota, pelabuhan Priok, gedung sekolah, jatiluhur, persawahan, lingkungan alami, segala sesuatu yang ada di alam dan diciptakan oleh Tuhan. Contoh: sungai, danau, laut, lembah, dan gunung, daratan rendah, pantai, laut, pegunungan, dan dataran tinggi. Lingkungan buatan: segala sesuatu yang dibuat manusia, meliputi desa, kota besar dan kecil, pabrik, kantor, rumah, dan sebagainya. Bertujuan untuk hidup memenuhi kebutuhan manusia. Contoh lingkungan buatan adalah waduk, lahan pertanian, tambak, perkebunan, dan pemukiman penduduk. Lingkungan sosial: lingkungan antar manusia yang meliputi pola hubungan serta kaidah penunggungan yang berlaku dalam suatu lingkungan. Ruang yang lingkupnya sesuatu oleh perilaku manusia di dalamnya. Cara memelihara lingkungan alam: menjaga kelestarian air dijaga dengan cara antara lain: 1. Tidak membuang sampah di sungai, saluran air, melakukan kegiatan penghijau atau penanam pohon yang dapat berfungsi sebagai pelahan dan penyimpanan air. 2. Menggunakan air sesuai kebutuhan. 3. Air bekas cucian dan mandi diusahakan tidak langsung meresap di dalam tanah, tetapi biarkan ke saluran pembuangan. Menjaga kelestarian udara, menjaga kesuburan tanah. Memelihara lingkungan buatan: 1. Memelihara tempat tinggal atau kantor, menjaga kebersihan lingkungan, pemeliharaan tambak, dan lain-lain. Dan manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Keberadaan manusia adalah sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, dalam arti manusia senantiasa tergantung dan atau berinteraksi dengan selama individu. Manusia tidak akan beraksi apabila ia hidup sendirian, berinteraksi dengan individu manusia lainnya. Peranan manusia yang bersifat negatif terhadap lingkungan antara lain sebagai berikut: 1. Eksploitasi yang melampaui batas sehingga persediaan sumber daya alam makin menciut. 2. Punah atau merosot jumlah keanekaragaman jenis biodata. 3. Berubahnya ekosistem alami yang mantap yang seimbang menjadi ekosistem binaan yang tidak mantap karena harus-menerus memerlukan saturasi energi. 4. Mengubah profil bumi yang dapat mengganggu lapisan tanah sehingga menimbulkan longsor. 5. Masuknya energi, bahan, atau senyawa tentu ke dalam lingkungan yang menimbulkan pencemaran air, udara, dan tanah. Hal ini berakibat menurunnya kualitas lingkungan hidup. Pencemaran dapat menimbulkan dampak negatif pada lingkungan dan terhadap manusia itu sendiri. Peranan manusia yang bersifat positif terhadap lingkungan antara lain: melakukan eksploitasi sumber daya alam secara tepat dan bijaksana terhadap SDA yang tidak dapat diperbarui. 2. Mengadakan penghijauan dan reboisasi untuk menjaga kelestarian keanekaragaman jenis flora serta untuk mencegah terjadinya erosi dan banjir. 3. Melakukan proses daur serta pengolahan limbah agar dapat bahan pencemaran yang buang ke dalam lingkungan melampaui nilai ambang batasnya. 4. Kelakuan sistem pertanian secara tumpang sari atau ukur untuk meningkatkan kesuburan tanah. Untuk tanah pertanian yang miring dibuat karena guna mencegah derasnya erosi serta terhanyut lapisan tanah yang mengandung humus. 5. Membuat peraturan organisasi atau undang-undang untuk melindungi lingkungan dan keanekaragaman jenis makhluk hidup.